Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita di pembelajaran daring kali ini ya. Nah, di tema 3 tokoh dan teman penemuan. Kemudian subtemanya adalah subtema 2, itu penemu dan manfaatnya. Ya, materi kali ini yang kita pelajari adalah masih teks eksplanasi. Kemudian yang kedua yaitu perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks di buku yang dikirim lewat WhatsApp, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Kemudian, tujuan yang kedua, setelah membaca teks di buku yang dikirim di WhatsApp, siswa mampu menganalisis perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK ya, dan pendidikan dengan mandiri. Jadi nanti melalui televisi, penemuan televisi ini bagaimana bisa merubah sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Ya, kita langsung ke pembelajaran yang pertama hari ini. Pembelajaran 1, penemu dan manfaatnya. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, Pak Guru yakin anak-anak pasti sudah tahu semua ini gambar apa. Ya, karena pastilah di rumah banyak yang memiliki benda ini ya, atau disebut dengan televisi. Ya, baik. Biasanya anak-anak kalau melihat televisi ada berbagai macam tayangan di sana. Ada berita, kemudian ada film, ya, film-film. Selanjutnya ada talk show. Talk show itu biasanya ada presenter yang mengundang bintang tamu untuk melakukan wawancara, ya seperti itu talk show. Kemudian, nah ini biasanya disuka anak-anak ini, ada namanya kartun, ya, dan ada olahraga, macam-macam olahraga, ada olahraga dalam bentuk balap motor, ada sepak bola, bulu tangkis dan sebagainya. Semuanya dapat kita lihat di televisi, ya. Melalui berbagai macam informasi dari televisi tadi, itu ada yang pengaruhnya positif, ada yang pengaruhnya negatif, ya, supaya anak-anak bisa mengurangi yang pengaruh negatifnya itu. Nah, berbagai macam pengaruh positif dan negatif televisi, misalnya untuk dunia pendidikan, kalau pengaruh positifnya itu seperti apa? Nah, untuk pendidikan, pengaruh positifnya itu adalah sebagai sarana tambahan belajar. Jadi misalnya kalau di siaran televisi tertentu itu ada yang menayangkan tentang ruang guru. Jadi ada anak-anak yang berkompetensi di situ, itu bisa menambah wawasan kita atau menambah pengetahuan kita. Ya, nah pengaruh negatifnya seperti apa? Nah banyak film-film yang membuat anak-anak itu jadi malas belajar. Contoh, kalau kita di tempat kita di kampung seperti ini biasanya kalau sore itu biasanya ada film-film kartun. Padahal itu kan waktu mungkin untuk belajar. Tapi karena ada film, nonton dulu ya, itu bisa membuat anak-anak jadi malas belajar. Itu pengaruh negatifnya. Nilai selanjutnya nilainya bisa jadi turun, ya seperti itu. Itu untuk dunia pendidikan. Kemudian pengaruh positif dan negatif untuk ilmu pengetahuan itu apa? Nah, kalau untuk ilmu pengetahuan, pengaruh positifnya itu bisa menambah wawasan kita. Misalnya, oh ternyata piramid itu seperti itu, adanya di Mesir. Itu kan menambah wawasan kita. Kemudian, misalnya ada potensi-potensi daerah tertentu, kalau kita bisa lihat dari televisi itu menambah wawasan kita. Tapi ada pengaruh negatifnya dari televisi, ya, itu bisa mendapat ide penipuan. Misal lihat dari televisi, oh ternyata seperti itu, ada orang buat film mungkin, ada orang kalau nipu seperti ini pakai handphone. Nah itu banyak sekarang, itu bisa dari film.
mendapat ide menjual barang ilegal misalnya yang tidak dikehendaki oleh pemerintah misalnya seperti itu ya. Jadi yang bisa merugikan banyak orang juga, misalnya tahu harga BBM, kalau di tempat kita harga BBM naik, cepat-cepat misalnya pergi ke POM ambil banyak-banyak numpuk, nanti diecer dengan harga yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, ini pengaruh negatif televisi itu ada juga. Oke. Nah, perhatikan teks eksplanasi berikut ya. Nah, televisi itu ditemukan oleh seorang bernama John Le Guilbert ya, lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Jadi karena ini teks eksplanasi, jadi beberapa minggu lalu kita sudah pernah membahas tentang teks eksplanasi ya. Jadi teks eksplanasi itu terdiri atas 3 bagian. Ada yang disebut dengan pernyataan umum, ada yang disebut dengan deretan penjelas, dan ada kesimpulan. Nah, dari 3 ini akan kita bahas. Nah, perhatikan di buku siswa itu ada judul di atasnya itu ya, Si Kotak Ajaib. Nah, pasti biasanya ada pertanyaan, apa topik dari paragraf 1? Bisa seperti itu. Kemudian di paragraf 2 ya, di peta pikiran nanti apa deretan penjelasnya. Kemudian yang terakhir, apa kesimpulan atau saran dari si penulis. Oke, perhatikan karena kita bahas tentang topik ya di paragraf pertama, topik biasanya terletak di awal kalimat. Oke, kita baca ya. Apa sih topik dari Si Kotak Ajaib ini? Kita baca dulu ya. John Le Guilbert lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat sekarang dikenal sebagai televisi. Jadi, topik dari Si Kotak Ajaib adalah John Le Guilbert adalah penemu televisi. Seperti itu. Nah, berikutnya deretan penjelas. Ya, bagian 2 dari teks eksplanasi, perhatikan. Nah, terdapat di paragraf 2 juga. Silakan di situ melihat, perhatikan prinsip kerja televisi secara umum adalah, nah seperti itu. Intinya kalimat ini itu berisi penjelas, namanya saja deretan penjelas ya. Dia menjelaskan tentang prinsip kerja televisi itu sendiri. Ya, seperti ada Pak Guru kasih contoh di sini di paragraf 2 ya. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang dan seterusnya. Biasanya itu didapat di paragraf yang kedua. Silakan anak-anak nanti untuk meneruskannya. Kemudian paragraf ketiga itu berisi tentang kesimpulan dan pesan. Ya, nah di sini Pak sudah kasih contohnya. Jadi, nah biasanya kesimpulan seperti itu ya. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Nah, kemudian pesannya, penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Ya, jadi televisi itu dapat mengubah peradaban dunia. Baik, ini adalah materi kita untuk hari ini. Setelah ini Pak akan ada mengirimkan 2 LKPD. Ya, nanti silakan anak kerjakan LKPD yang pertama sesuai petunjuk Pak yang ada di WA group ya. Nah, mungkin udah sampai di sini. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan menggunakan fitur chatting di WA group. Ya, Pak akan langsung tutup sampai di sini materi hari ini. Dah.